Eee, betul sebenarnya seperti itu kalau kita mau ikuti, aturan, tapi kembali lagi ke, memang otonomi daerah. Jujur saja Iya. kita, kebetulan saya sebagai basic perawat dan saya di Puskesmas Kabau itu dari 2019 PNS. Jadi pengalaman karena saya perawat, rawat inap, masuk juga rawat inap, kategori obat ini memang sangat-sangat bermasalah, bahkan dulu kita, karena biasanya kan kalau tidak ada obat, kita info konsen ada pembelian, keluar seperti persetujuan keluarga, dan ada juga biasa komplain. Nah, ini kita posisi dilema sebenarnya petugas. Satu sisi kita sebagai petugas ingin memberikan pelayanan yang maksimal, tapi di sisi lain kita dibatasi dengan sarana prasarana. Dan kita sudah mengajukan ke atas, tapi selalunya saya juga kurang mengerti nih, di mana sebenarnya letak masalahnya, kenapa sampai biasanya itu, pengajuan pengafaran obat, tapi setelah realisasinya yang datang tidak sesuai harapan, seperti itu. Entah keterbatasan dari memang gudang farmasinya di dinas kesehatan atau bagaimana, seperti itu. Tapi pengalaman yang ada memang bertahun-tahun itu saya di Puskesmas Kabau selalu obat-obatan untuk injeksi itu sangat terbatas. Kalaupun misalnya datang selalu dibatasi. Jadi kita itu di rawat inap seandainya banyak pasien BPJS dan ketersediaan obat yang masuk duluan itu yang dapat. Selebihnya itu ya tidak dapat. Nah, kalau masalah oksigen juga tadi memang biasa jangankan oksigen, rujukan saja itu harusnya kan ada penjaminan BPJS dari, FKTP sampai lanjutan. Nah, tapi kalau untuk di daerahnya kita, sampai saat ini tidak ada pengklaiman seperti itu. Misalnya digantikan oleh BPJS, nah seperti itu. O2 untuk kasus-kasus biasa kita merujuk, karena dia kan tidak mungkin menggunakan elektrik, dari mobil itu biasa tabung. Cuman lagi-lagi dikembalikan lagi ke pasien untuk biaya, oksigen, seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi dari sudut pandangnya Nasar sendiri gimana nih melihat ini? Sebenarnya ini permasalahan, ini tingkatan manajerial sebenarnya, Bu. Jadi sebagai ini pengambil kebijakan adalah kepala puskesmas sendiri, bahwa senantiasa untuk memonitoring evaluasi MONEV, seberapa sering terjadi seperti ini di rumah sakit, di puskesmas maupun rumah sakit itu ada manajemen risiko. Sangat disayangkan bahwa BHP dalam hal ini adalah oksigen itu adalah termasuk yang vital di rumah sakit. Iya. Obat-obatan juga vital di rumah sakit. Jika salah satu ini atau dua diantaranya tidak ada, mungkin pelayanan bisa saja terhambat atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi menurut saya nanti tidak apa-apa. Kita sebagai mahasiswa ini kita sudah belajar manajemen rumah sakit, belajar manajemen strategik, belajar menganalisa kebijakan. Sebagai itu kita dari bawah ke atas, bottom to up. Jadi nanti tetap berikan masukan persuratan ke tingkat manajerial bahwa memang ketersediaan seperti ini yang sangat dibutuhkan. Seperti itu saya menurut saya, karena percuma kalau dari bawahnya yang berkuar-kuar tetapi kepala tidak pusing memikirkan hal yang seperti ini. Nah, seperti itu. Terus saya kasihkan gambaran sedikit tentang pemakaian oksigen di rumah sakit. Nah, kalau di INASIBIJIS di grouping, di grouper, memang masuk dalam ICD-10 dan diagnosa. Jadi otomatis penggunaan oksigen itu sudah include dengan diagnosa maupun tindakan yang diberikan kepada pasien. Iya. Jadi salahlah kita sebagai pemberi pelayanan jasa kesehatan kalau membebankan semuanya itu kepada pasien. Nah itu benar-benar auditnya, temuannya ya dalam BPJS itu bisa merupakan fraud bagi rumah sakit berkali-kali, maka nanti fasilitas pelayanan kesehatan paling parahnya akan dicabut izin
kerjasamanya dengan BPJS. Yang kedua, untuk ketersediaan tadi obat-obatan sama semua ini penyakitnya, mungkin dari tadi sudah dibicarakan ketersediaannya, solusinya begini apa dan sebagainya, ini dan sebagainya. Cuma karena mungkin ya Bu, menurut saya karena lokasi kita berbeda Bu, dan kebijakan Pemda kita berbeda, maka ada plus dan minusnya. Kami yang berada di ibu kota dari Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan khususnya, itu mungkin boleh merasakan kelebihannya, benefitnya, karena kami berada di pusat untuk Indonesia Timur khususnya Sulawesi Selatan. Boleh ketersediaannya, tapi untuk di daerah yang seperti Ibu, misalnya ya daerah itu mungkin ada sedikit beberapa hambatan. Jadi saya bilang lagi ini adalah ranahnya manajerial, dalam hal ini kepala, berdiskusilah bagaimana bagusnya kepada kepala puskesmas Ibu dan bagaimana solusinya, karena ini akan menjadi tolak ukurnya dan ke depannya. Seperti itu Bu Wade, kalau saya menanggapinya. Sedikit lagi Bu. Terima kasih Pak Aca. Betul sekali, saya sebenarnya tadi lihat materi ini senang sekali karena jujur saja kita di daerah itu banyak masalah yang muncul, apalagi kita di unsur pelayanan garis terdepan kan. Kalau ada segala sesuatunya itu masyarakat dia kan tidak lihat mau kebijakan, yang dia lihat kan petugas awal seperti itu. Terkait masalah tadi yang dijelaskan Pak Aca, sebenarnya ini juga jadi pertanyaan baru ini. Sebenarnya kalau ada teman-teman yang lain yang sama-sama kerja di puskesmas, kita bisa sharing seperti apa. Karena itu pengklaiman BPJS-nya untuk puskesmas itu dia hitung bukan per diagnosa, dia hitung per hari. Nah, jadi kalau untuk puskesmas itu pengklaiman BPJS itu 140. Tadinya 120 dari sampai bulan Agustus, nanti September sampai saat ini 140. Ini juga sebenarnya masih jadi masalah juga buat kita karena sempat kejadian kemarin, sempat saya tanyakan pada pihak BPJS itu bahwa ini 140.000 ini acuannya kemana, rincian tindakan. Seperti itu, karena kita hitung per hari, mau tindakan berat, mau ringan, ya dia 140. Seperti itu. Kemudian menanggapi masalah oksigen tadi, oksigen itu sebenarnya sudah saya lakukan sama koordinasi sama kepala puskesmas tentang penggunaan oksigen, karena kita juga teman-teman perawat itu selalu jadi masalah di pihak rumah sakit saat kita melakukan rujukan manakala tidak ada oksigennya, seperti itu. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa kembali lagi ke konsep awal, kita itu pengennya pelayanan maksimal. Cuman karena sarana prasarananya yang tidak memadai, sehingga dampaknya tetap kita di petugas. Jadi kita juga selalu biasa lempar ke kabupaten bagaimana solusi yang baik tentang hal ini. Cuman memang waktu itu sempat disarankan dari pihak rumah sakit bahwa dibebankan kepada pasien untuk O2-nya. Rata-rata semua puskesmas untuk Kabupaten Muna seperti itu. Jadi sebenarnya agak sulit, memang agak sulit karena kembali lagi ke otonomi daerah. Agak meluas ini, dan satu mungkin kita yang agak rumitnya karena kita itu di bawah naungan Dinas Kesehatan. Jadi segala sesuatu anggaran yang berhubungan dengan dana BPJS itu dia dikelola oleh Dinas Kesehatan. Cuman kita yang mengajukan dari pihak puskesmas. Tapi kembali lagi, kecuali mungkin yang mau dikoreksi ini kebijakan dari Dinas Kesehatan tersendiri itu. Seperti itu. Jadi dilema. Betul, Bu Awade, betul. Sebenarnya kalau di puskesmas itu kan pakai sistem kapitasi kalau nggak salah ya, dia pakai sistem kapitasi. Benar, semua yang dia bilang Bu Awade semua benar, dan pengalaman yang ada juga di tempatku. Bahkan saya senang loh karena tempatku itu dekat dengan salah satu puskesmas juga ya, di naungan Dinas Kesehatan. Di jam-jam genting itu injeksinya itu udah nggak ada, jadi laku dong apotekku. Iya.
perlengkapan infus juga laku tempatku karena mereka entahlah, saya juga heran kenapa tidak ketersediaannya tidak ada di situ. Iya, iya Bu. Ini nimbrung sedikit. Ini sudah ada materinya untuk penelitian tesisnya. Good. Tidak perlu banyak-banyak variabelnya. Satu saja, yang penting mendalami. Good. Lanjut. Saya cuma tidak tahan ini untuk menyampaikan. Jadi memang ada perbedaan antara SKTP dengan SKTL. Ya, sistem kapitasi memang membatasi gerak tertentu pada pelaksanaan sistem pengklaiman JKN BPJS itu sendiri, Bu. Jadi memang cocok kita sebagai garda terdepan, orang pasien itu tidak memikirkan siapa atasannya, siapa ininya, tapi apa yang didapat pada saat itu juga itu menjadi ini bagi kita. Kita ceritanya greget sekali bagaimana caranya mengatasi seperti ini. Tapi tidak serta-merta juga kita harus berpangku tangan, Bu. Jadi harus memang ada solusinya. Kalau seperti Ibu Juna tahu, Cak. Ibu Juna bisa solusi untuk BPJS. Ibu Junawati. Lagi offline. Menarik sebenarnya ini, saya senang sekali karena kebetulan karena masalah, karena ini saya kalau menurut analisa saya ini sangat meluas kembali ke kebijakan pemerintah daerah setempat. Ini bahkan saya biasa sama teman-teman itu rawat inap, saya pernah katakan di kepala puskesmas bahwa saya tutup saja rawat inap. Buat apa ada pelayanan kalau memang misalnya sarana prasarana tidak tersedia. Yang paling fatal ini seperti tadi katakan bahwa paling fatal adalah O2. Yang jadi beban kita saat merujuk di rumah sakit kita ditegur. Kenapa tidak pakai O2? Bahkan ada bahasa menolak. Kemudian saya katakan sampai waktu itu saya sempat komunikasi dengan dokter bahwa kita ini Pak, kalau seandainya ada, kenapa tidak? Tapi karena memang kondisi tidak ada, artinya mereka boleh menyalahkan kami dari pihak puskesmas bahwa misalnya kenapa tidak ada. Tapi mereka juga harus perhatikan kita di puskesmas ini sebenarnya sudah menjerit sampai tidak ada alat dan bahan. Kita pengennya pelayanan maksimal. Kalau misalnya ada prasarana tersedia, kemudian kita pelayanan tidak maksimal, itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya sarana prasarananya tidak ada, kemudian kita mau dituntut, saya biasa tidak terima begitu saja. Iya betul Bu. Kalau bukan nih bos-bosnya yang turun, Bu, jangan kita ini yang selalu dipermasalahkan, Bu. Penentu kebijakan ini. Memang manajerial bersama dengan kalau masalah obat serahkan kepada penanggung jawab untuk obatnya. Ada Bu Junawati, silakan Bu Junawati. Bu Juna, ada Bu Juna. Ayo. Makin panas ini perbincangan. Buka dulu anunya nih. Buka ininya, videonya dibuka dong. Oke. Biar semua ini live loh. Ini live. Oke, silahkan. Minta maaf Ibu, saya tidak terlalu paham kalau pengklaiman BPJS di puskesmas. Tapi setahu saya itu kalau di puskesmas itu pengklaimannya itu dia per kapitasi. Jadi jumlah peserta itu dikalikan dengan tarif yang ditentukan oleh BPJS itu berdasarkan jumlah kepesertaan yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. Kalau saya lihat masalah dari Ibu Harlina sini puskesmasnya itu kompleks sekali karena tidak tersedia sarana prasarana, kemudian obat. Mungkin di sini Bu yang bermasalah itu penentu kebijakannya. Jadi pengelolaan dananya itu mungkin yang kurang transparan mungkin Bu. Mungkin kurang pengelolaan begitu. Jadi butuh manajemen memang. Kayaknya masalahnya di situ Bu. Karena kalau ini orang-orang manajemen semua nih. Iya, karena setahu saya dana kapitasi itu kalau dari Kemenkes sekarang itu kan lancar, transparan, terbuka. Iya, betul. Maksudnya dari pelosok sampai di pusat itu semua transparan sekarang terbuka, ada aksesnya juga. Jadi mungkin di sini manajemennya yang kurang paham, kurang pengelolaannya kurang bagus begitu. Jadi saran saya ke Ibu Harlina ini rawat inap itu Bu, rawat inap puskesmas. Tugas beratnya ini harus menyelesaikan masalah seperti ini karena
Kalau saya lihat masalahnya ini maksudnya tidak terlalu berat karena pengadaan obat juga sekarang lancar, maksudnya masih ada aksesnya pasti untuk ke Kementerian Kesehatan begitu. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Oke. Tapi ya pemangku kebijakan Bu Juna. Oke. Itu saran-saran yang diperuntukkan kepada Ibu Waode ataupun teman-teman yang mempunyai masalah yang sama barangkali. Karena di sini pendengarnya ini ada ribuan ini yang mendengarkan dan menyaksikan kita ini lagi live di tempat ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa juga dari pekerja-pekerja seperti kita ini di bidang kesehatan ya yang lagi online. Jadi memang dari semua yang sudah disampaikan itu bahwa sangat penting untuk memberikan evaluasi, untuk memberikan analisis yang nanti menjadi suatu bahan bagi perbaikan di tempat kerja masing-masing. Itu wajib. Kalau nanti sudah selesai, misalnya sudah magister kesehatan, apalagi memang di bidang manajemen nih, maka tentu yang kita harapkan adalah di tempat masing-masing itu sistem manajemen yang dibangun itu sudah jauh lebih baik. Harus ada perubahan. Jangan seperti sekarang bahwa kita tidak berani untuk mengevaluasi, mengkritisi, menganalisis situasi yang ada. Itu wajib kita lakukan karena tujuan kita kan adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi kalau menyangkut dengan nyawa manusia. Ini tidak ada tawar-menawarnya sama sekali. Dan kita sudah difasilitasi oleh pemerintah mengenai dalam hal ini BPJS bahwa anggaran itu ada dan diperuntukkan. Apalagi kalau puskesmas pemerintah, rumah sakit pemerintah, wah itu kendala-kendalanya saya kira lebih minimal daripada yang dialami oleh rumah sakit swasta. Terakhir dari Bu Waode, Siti Harlina, barangkali ada yang mau disampaikan karena kita harus udahan nih, sudah 2 jam lebih kita online dalam hal ini. Oke, tidak Bu, mungkin Bu, masalah saya minta perjelas masalah kebetulan ada Ibu Junawati, siapa tahu sedikit tahu tentang pengklaiman untuk puskesmas yang dengan besaran 140 itu 140.000. Kebetulan karena saya sudah tanyakan dari pihak BPJS, entah saya orangnya yang tidak kena sasaran saat bertanya atau bagaimana, tapi kebetulan ada anggota BPJS sempat saya katakan bahwa bisa tidak dirincikan dari mengacu kemana dia 140.000 untuk pengklaiman rawat inap tingkat puskesmas, karena di situ yang terlibat siapa tahu mungkin karena terlibat dokter dan perawat di situ mungkin misalnya visitnya dokter rincian tindakan, tapi dari pihak BPJS mengatakan bahwa nanti tanya ke dinas kesehatan karena mereka hanya mengeluarkan. Saya tanya dinas kesehatan, dinas kesehatan tidak memberikan jawaban yang bisa diterima seperti itu. Saya cuma mau tahu misalnya dia berdasarkan misalnya mungkin undang-undang sampai 140 seperti itu. Tapi sampai hari ini saya belum dapatkan jawaban yang tepat. Jadi mungkin melalui kesempatan ini, siapa tahu ada Ibu Junawati tadi bisa memberikan saya satu pencerahan tentang hal itu. Iya. Terima kasih Bu. Siapa tahu ada edarannya, regulasinya Bu Juna. Iya. Minta maaf sebelumnya Ibu Harlina, kebetulan kan saya kerja di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan sistem klaimnya itu per kasus. Jadi dia pakai tarif dinasti biji. Kalau di puskesmas, setahu saya itu per kapita jadi jumlah kepesertaan, tapi yang kelola itu kayaknya dinas kesehatan untuk pengklaimannya. Jadi saran saya mungkin Ibu Harlina harus ke dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan juga ini harus transparan. Harusnya dari awal ini menjelaskan. Hakta itu Ibu. Bertanya Bu di dinas. Hakta sebagai tenaga kesehatan itu harus tahu, harus transparan. Saya itu sebenarnya sudah bertanya. bertanya. Nggak bisa tahu Ibu Waode. Kapusnya harus tahu Tidak, saya sudah kepala puskesmas Ibu yang lebih mohon maaf sebelumnya saya sudah tanyakan ke kepala puskesmas bahkan ke bendahara JKN, tapi lagi-lagi seperti itu jawabannya. Cuman itu katanya pengaturan di dalam, tapi tidak mungkin. Maksudnya begini, besaran uang kan pasti ada rinciannya itu.
yang anu tahu Minta Bu maaf Ika, Bu, kalau tahu secara ada rinci saya tidak paham. Tapi kalau Oh, iya. pengklaiman itu memang dinas kesehatan yang lebih berperan di situ. 140.000-nya dia tanya. Semakin Iya, seru iya, ini. ini yang 140.000 kan, 140.000-nya 140.000 rincian. Iya. Bahkan sebelumnya kan Rinciannya pernah beda. 120. Ah, nanti sekarang bulan September itu 2020 sampai saat ini 140 per pasien. Bu Ode, Jadi yang banyak di temannya Ibu Juna di BPJS tahu nanti dia Oh tanya. iya. Iya, nanti Bu, saya coba komunikasikan. Iya, 140.000 Iya. itu dari mana? Adakah tidak regulasinya? Adakah tidak anggarannya? Kenapa bisa Iya. 120 langsung tiba-tiba naik Ya, kita tahu 140? kasihan. Per satu kali rawat jalan Bu Ika. Iya, iya. Saya kira Harus memang berani. regulasinya cuma Bu, rawat Ini inap. harus Boleh. berani nih, harus berani Boleh, ini saranku, analisisnya. Bu. Itu. Kalau Itu saya yang Bu, dimaksud saya saranku tahu itu. pindah lagi ke rumah sakit Bu. Tidak bisa tahu Bu Seriani karena lagi hamil tahu Bu Ode. Pindah lagi. Bagus sih kalau di rumah sakit biasanya. Iya, jelas hitung-hitungnya dia. Iya. Ini kalau sudah berbicara mengenai itu panjang lagi dan lebih ribet. Iya Bu. Banyak Jasa yang medik terlibat. sih, jasa medik. Betul. Iya, Jadi- berhubungan dengan jasa Tapi medik. memang Bu, Ya, jasa medik itu kan sekali haknya, sekarang haknya tenaga ini kesehatan. banyak pindahan dari puskesmas masuk rumah sakit Bu. Banyak sekali Oh, teman-teman yang pindah dari PKN ke Jangan rumah sakit. dong. Jangan Iya. begitu. Jangan. Bu Seriani. Mana? Harus Bagaimana ada. ini Bu, masyarakat di yang PKN. berada di Majukan ini? Iya. Iya. Kalau pindah semua Setengah orang mati katanya Bu, rumah setengah sakit. mati. Siapa yang mau jaga puskesmas Bu? Jadi Itu dia. masa tidak ada upaya promotif dan edukatifnya ke Iya, masyarakat. iya, 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 Tetap iya, mendukung iya. puskesmas. Tetap di situ Oke. saja Bu Ode. Ya, Semangat, hidup Bu Ode. puskesmas. Semangat Ibu Ode. Akan indah pada waktunya. Iya, iya, iya. Betul Bu, betul. Coba ada Pak Rusli nih, kepala Iya, puskesmas. iya. Iya. Ada teman-teman Ini di Pak Rusli. puskesmas. Punya. Asik Kepala kenal ini. seksi, kepala seksi etika mutu keperawatan Pak, bukan Siapa, kaleng-kaleng. Siapa yang kepala Dari seksi mutu manajemen keperawatan? Keluar Ki Bu, Pak Rusli. Aduh. Pak Rusli, dia kepala puskesmas. Itu dia. Sudah itu. Iya. sudah pindah ke rumah sakit di Jenepon. Oh, Oh. sudah pindah. Menyeleweng juga Pak Rusli sudah pindah. Kepala seksi mutu dan etika keperawatan Tapi kan bisa dibagi-bagi ilmunya itu, pengalamannya Iya, bisa betul. ditransfer. Itu. Iya, minta maaf Ibu Ode dia karena saya bukan di puskesmas, dia kita Tetap tolong. semangat Iya. Bu Ode. Iya, terima kasih buat Ini semangatnya. Ini menarik sekali nih. Jadi ambil hikmah dari mata kuliah kita ini untuk mata kuliah analisis kebijakan. Tadi memang tidak secara menyeluruh bisa kita membahas satu persatu kasus, tetapi dari yang sudah disampaikan sebagai seorang analis apalagi namanya administrasi rumah sakit itu sudah selayaknya dan harus untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengcreate untuk menjadi lebih baik di tempat kerja masing-masing. Untuk Bu Ode jangki terpengaruh nasurki lagi pindah. Kasihan nih itu masyarakat kalau mau Semangat Bu semua orang Ode. puskesmas Tetap pindah. puskesmas. Tetap di situ Bu. Ibu yang andalan untuk berada di situ untuk mengubah kan, dan semoga lekas Tantangan, Bu. sembuh ya Bu ya. Ya, sabar saja Ya, Bu. Karena makasih, Bu. lagi hamil. Oke, saya kira untuk perkuliahan kita pada sore hari ini berkah, alhamdulillah, insya Allah bermanfaat. Ini adalah pertemuan terakhir kita, dan tadi dari pembahasan dan diskusi kita banyak sekali bisa kita lahirkan nanti proposal-proposal untuk penelitian kita. Kira demikian ya. Ya, Teman-teman Bu. semua, salam sehat untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu kasih, Bu. Ode. Oke, semangat semua ya. Bu Ode. Oke, sip. Semangat Bu Ibu Ode. juga sehat Ibu. Iya. Amin. Semua ya. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum. Nah. Zoom-nya saya tutup ya. Dadah Bu Ode. Iya, Bu. Oke, assalamualaikum untuk semua. Salam sehat. Ya.